92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang sahabat budaya. Udah siang ya. Oke, senang sekali untuk siang hari ini kembali lagi menyapa untuk sahabat budaya di edisi hari Senin tanggal 23 Desember 2024. Tentunya seperti biasa saya Dewi Satriani menemani Anda, menemani suasana aktivitas kita di hari ini dalam program acara kita itu Obrolan UMKM. Dan sahabat budaya, kali ini narasumber kita sudah ada di studio. Mohon maaf agak telat karena sesuatu lain hal ya. Katanya narasumbernya nyasar gitu ya. Oke, sudah di studio ini ada narasumber kita, owner Rafah Beauty. Ada Kak Fitri Amalia. Langsung aja kita menyapa beliau. Halo, assalamualaikum Kak Owner. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak. Waduh, ini kayaknya lagi nyasar ya di Bajidaka ternyata. Iya, kan dikasih maps. Habis itu taunya kan Pro 4. Jadi pas tadi muncul, oh iya ini sudah cocok ini Nusantara 4. Pas lihat, kenapa kayak modelnya kayak gini. Jadi turunlah tim konten kita kan turun. Terus nanya ke ibu-ibu situ, oh di Benteng Rotterdam. Astagfirullah, ini pemancarnya. Iya, tapi nggak apa-apa ya, alhamdulillah tetap tiba di sini. Iya nggak apa-apa, tiba di sini dengan selamat, alhamdulillah. Oke, kita akan membahas terkait dengan dari hobi jualan jadi bisnis anti boncos. Tapi benar, Kakak. Iya, kita tanya dulu nih. Rafah Beauty, kenapa menamakan Rafah Beauty sedangkan namanya Kak Owner sendiri Fitri Amalia nih? Oke, jadi Rafah Beauty itu perpaduan nama saya dengan suami. Oh ya. Rahmat dan Fitri Amalia. Masya Allah. Kalau beauty kan berarti kita bagian kecantikan dan kesehatan, seperti itu Kak. Oke, ternyata paduan dari nama owner dengan suami ya. Oke, dari hobi jualan jadi bisnis anti boncos. Itu ceritanya kayak gimana nih? Penasaran Kak ini. Oh iya, oke. Jadi gini Kak, saya itu udah sekitar 11 tahunan di bisnis online. Mulai dari MLM, tahu MLM Kak? Tahu. Terus konvensional. Nah, jadi sudah banyak nih ceritanya, pengalaman yang didapat. Terus ada beberapa kekecewaan. Nah, katanya kan kalau kita mau jualan itu pasti tidak selamanya mulus-mulus ya. Benar. Jadi kebanyakan tidak sesuai ekspektasi kita. Apalagi kalau kita sudah totalitas di suatu brand begitu kan. Terus keresahan mitra-mitra yang pernah ikut di bisnis-bisnis yang pernah saya geluti juga. Jadi dari situ sempat terpuruk sedikit kegagalannya yang sampai di titik oke, aku bangkit. Kenapa tidak di brand orang lain saya bisa totalitas. Jadi saya ciptakanlah sebuah sistem bisnis anti boncos, kolaborasi antara sistem konvensional dengan MLM seperti itu. Biar apa orang-orang yang gabung di Rafah Beauty ini Kak tidak merasakan keboncosan itu atau kerugian yang terjadi. Betul. Makanya pas dari semua kumpulan keresahan yang kami alami, muncullah sistem bisnis anti boncos ini. Wah, keren ya. Jadi ini pokoknya apapun yang dilakukan ini banyak pengalaman yang dihadapi di beberapa tahun ini ya. Untuk meraih kesuksesan pastinya anti boncos gitu. Betul. Oke, dari merintis usaha ini dari tahun berapa Rafah Beauty gitu? Baru tahun ini Kak. Tepatnya kalau online-nya itu kita luncurkan di 15 September. Tapi offline kita soft launching itu di tanggal 21 Oktober di Hotel Miko. Baru berapa bulan ya? Enggak, baru tahun ini. Baru berapa bulan? Aduh. Iya, tapi yang 3 bulan. Tapi yang beberapa tahun itu beberapa pengalaman yang dilakukan gitu ya, dari MLM dan sebagainya, jualan apa gitu ya. Oke, dari beberapa tahun itu jualan apa aja nih selain dari produk Rafah Beauty ini yang tahun kemarin? Jadi Kak, saya ambil
buat Rafa Beauty dengan produk skincare dan kesehatan, utamanya kolagen dengan herbal itu karena memang sebelumnya pernah jualan produk-produk seperti itu. Contoh di MLM juga kan ujung-ujungnya tentang kesehatan, suplemen kesehatan. Saya juga pengkonsumsi seperti itu. Terus ada rewardnya. Siapa sih yang nggak suka uang, nggak suka pencapaian, jalan-jalan. Jadi yang kayak begini muncul produk ini yang saya ciptakan seperti itu. Dan beberapa pengalaman dari bisnis ini banyak hal yang saya ambil untuk saya bawah ke Rafa Beauty agar orang-orang yang ada di dalam Rafa Beauty ini senang, happy dengan bisnis Rafa Beauty yang mereka jalankan seperti itu. Iya, dari tahun kemarin ya merintis usaha ini. Nah, otomatis pasti ada tantangan yang harus dihadapi. Seperti apa ini tantangannya nih Kak? Kalau tantangan itu pasti banyak dan mungkin semua brand owner ya pasti pernah mengalami yang namanya mungkin pernah tertipu, terus pernah di PHP, terus pernah nggak dihargain, terus hak kita nggak dibayarin. Nah, hal-hal yang kayak begitu yang saya alami dan pelajaran itu yang bikin saya jadi kuat Kak gitu. Jadi sesuatu yang saya alami selama 11 tahun ini menjadikan ini kayak pondasiku untuk jangan salah dalam melangkah di Rafa Beauty. Pokoknya kalau yang sebelumnya belum terlalu belum kurang bagus di Rafa Beauty, saya siap menjadi sempurnakan yang sistem-sistem yang ada saat ini. Nah, kenapa sih produk kecantikan, produk beauty, kenapa enggak produk-produk lain yang harus dibisniskan gitu loh Kak? Saya pernah buka juga punya usaha hijab. Oh, pernah hijab juga ternyata. Hijab, punya buat brand hijab. Terus pernah juga jualan baju. Tapi itu hanya sekedar fashion saya suka OOTD-an gitu kan. Benar. Tapi lebih ke nyamannya itu kayaknya jualan kayak modelan gini. Karena saya tahu pasti hampir rata-rata perempuan itu kan sukanya perawatan. Satu suka perawatan dan suka berpenghasilan. Jadi kenapa tidak hobi saya yang jualan ini saya buat dengan sistem bisnis anti boncos ini gitu. Oke. Ada tidak kendala yang pernah dihadapi selama merintis usaha ini dari tahun kemarin? Karena biasanya kan dalam berbisnis ya, setiap owner itu memiliki kendala. Misalkan kendala dari bahan atau mungkin untuk menarik customer atau kayak gimana nih Kak? Kalau ini kan tergolong baru. Jadi waktu itu saya buat ini habis sempat keluar dari suatu brand yang benar-benar titik jatuh sampai jatuh banget. Terus dengan cepat kilat sih buat aku buat Rafa Beauty. Kendalanya itu ialah pertama mungkin karena saya sempat keluar dari suatu brand, dianggap nanti tidak amanah, nanti gini gimana, emang ada yang bakalan join, emang gimana pabriknya di mana, pokoknya asal lurus aja gitu, asal jalan saja. Saya udah tahu mungkin pabriknya untuk kolagen gimana, terus jualan sistem cari rekrut mitranya itu seperti apa, dan lagi-lagi personal brandingku begitu Kak. Jadi sudah lama ceritanya saya bangun personal orang wanita muda yang sukses di bisnis yang saya geluti, tidak mungkin saya coreng namaku. Jadi benar. 15 hari pertama saya ajak orang join itu saya hanya menceritakan sistem bisnis, bukan ceritakan produknya. Jadi sistem bisnis yang kita ceritakan gitu saya jual itu sistem bisnis Rafa, di mana orang yang tidak pernah dapat reward di bisnis sebelumnya itu bisa sampai dapat reward. Karena Rafa Beauty itu merancang dari agen pun Kakak, dari order 3 pouch pun itu dia sudah bisa meraih reward hingga reward tertinggi, karena tidak ada sama sekali hitungan
tutup poin, tidak ada. Jadi dia betul-betul real reward tanpa batasan waktu. Nah, kalau berbicara tentang reward ya, kalau rewardnya sendiri bagaimana capaiannya akhirnya harus dia mendapatkan reward seperti apa ini Kak? Jadi kayak gini ya, kakak order nih, kakak host order misalnya 3, itu otomatis kakak udah jadi agen resmi Rafa Beauty. Nah, ketika kakak order terus entah 3, 10 itu tetap terhitung poinnya Kak. Nah, di Rafa Beauty memang rewardnya itu tanpa batasan waktu, tapi pencairan rewardnya itu setahun 2 kali. Nah, insya Allah ini di bulan Maret kita akan pencairan pertama, dan kemarin waktu kita soft launching saja itu sudah ada sekitar 15 mitra pada saat soft launching ya. Sebulan 15 mitra yang capai reward trip Thailand, trip 3 negara gratis, cuma-cuma. Yang meriah untuk Rafa Beauty ternyata hebat ya. Tanggal kita berangkat 20 berapa ya kemarin? 29 November kita berangkat, itu bawa peserta sekitar 35. Itu yang berangkat, yang nggak berangkat itu banyak sekali. Jadi yang nggak berangkat kami uangkan, yang berangkat kami kasih lagi uang jajan, dan itu cuma-cuma tanpa mengganggu reward hadiah dan uang tunai mereka Kak. Sebenarnya apa sih yang menjadi motivasi nih Kak sehingga Kakak tuh harus membuka usaha sendiri Rafa Beauty ini? Kan biasanya orang keenakan untuk MLM aja atau mungkin yang lain. Kalau menurut Kakak sendiri apa yang menjadi motivasi nih Kak? Ya saya kan 6 tahun Kak di MLM ceritanya. Kalau mau dibilang lebih baik MLM aja, karena kan nggak mesti terlalu banyak nyetok. Otomatis kita tetap bakalan dapat namanya bonus harian apa itu memang benar-benar ada tanpa harus rekrut sana sini ke mana-mana. Kita bisa lah kalau di MLM. Tapi saya pada saat itu di 6 tahun MLM saya memiliki kejenuhan. Iya, ternyata ada tuh jenuh di keluarga dia. Maksudnya loh, saya ini pun kerja tapi ada juga yang di atas duduk diam tetap dapat reward. Iya, jadi ada kayak sedikit menurut saya ya sebagai pribadi, walaupun MLM itu bagus Kak, tapi saya punya persepsi ialah saya kayak ada sedikit kezaliman sih yang terjadi di dalamnya. Dalam artian saya sedikit menzalimi diriku. Terus ada sifat yang namanya terjadi iri hati dan dengki, di mana upline saya pun dapat reward. Dapat aja dosa juga kan, ada iri hati yang keluar toh. Terus ada sifat saling baku blok-blok nih ceritanya seperti itu. Baku blok-blok seperti itu. Ya udah, saya nggak lagi di MLM, terjunnya ke konvensional lagi kayak gitu. Jadi saya buat di Rafa Beauty ini pokoknya satu grup WhatsApp itu 600 mitra, tidak boleh ada blok-blok tim-tim gitu. Kalian tuh satu, saling support walaupun beda tim. Dan alhamdulillah itu sampai detik ini terjadi kekeluargaannya, semangatnya mereka. Makanya walaupun ada misalnya yang belum dapat reward, kan di Rafa Beauty sekarang udah sekitar 16 orang yang dapat reward umroh. Udah keren. Ada 3 orang yang dapat mobil Ayla. Wow. Dan trip-trip lainnya. Itu 1 tahun loh ya. Belum 1 tahun. Belum 1 tahun. Baru 3 bulan. Mau tau gak saya kalau begini. Iya. Jadi sebuah sistem ini mungkin yang agak sedikit banyak beberapa brand owner melirik bahwa karena kan rata-rata banyak mitranya yang ikutan bisnis kami. Dan saya selalu tekankan ke tim bahwa di Rafa Beauty itu saya tidak melarang kalian jualan apapun, karena saya nggak bisa menebak kebutuhan dapur orang. Iya benar. Gitu kan, mungkin di bulan ini mungkin lagi rame-ramenya Rafa, mungkin di bulan selanjutnya mungkin tidak, atau bagaimana. Kalau kita menahan mereka, gimana? Sama halnya ya kita menganggap itu mereka itu adalah milik kita. Betul. Nah, saya nggak mau yang kayak gitu Kak. Nah, dari produk dari Rafa Beauty sendiri ini produk apa aja dari Rafa Beauty Kak? Oke, jadi Rafa Beauty itu pertama launching itu kolagennya dulu. Kolagen Rafa. Selang beberapa
minggu kemudian ada Rafa Herbal. Nah, selanjutnya yang sementara kami ini ada parfum. Ada parfum juga. Ya. Itu sudah launching? Sudah soft launching, tapi baru mau open keep lagi insya Allah di Januari. Kita pada saat soft launching itu memang sudah perkenalkan produk-produk apa yang bakalan ready di Rafa. Mulai dari parfum, ada hand body, ada krim, sama ada sunscreen seperti itu Kak. Tapi itu semua harus BPOM dulu. Iya, harus BPOM dulu lah, benar. Oleh kan takutnya nanti nggak BPOM, nanti jadi netizen itu diserbu loh sama netizen. Iya, maksudnya kita lihat nih sekarang di media sosial tuh banyaknya netizen itu yang biasa menyerbu karena nggak BPOM gitu lah. Nah, tunggu aja BPOM-nya biar kita launching terus datang lagi ke sini. Gitu Kak. Nanti siapa tahu saya undang kita pas bisa pencairan jadi hostnya, kalau MC-nya juga boleh. Mana tahu. Gitu Nanti karena biasa owner undang. Langsung promo deh. Langsung promo kayaknya. Oke, seperti itu ya. Jadi gimana ini tipsnya Kak? Biar dari MLM ya hobi jualan gitu, akhirnya Kakak merintis usaha ini. Bagi tipsnya untuk para UMKM yang saat ini mendengarkan program acara kita. Karena biasa kan ada tips-tips nih yang dilakukan sama owner biar lancar begitu loh. Kalau menurut Kakak gimana nih? Kalau saya pertama itu kita memang sudah bangun personal branding, tak mungkin dikenal sebagai apa. Satu pertama. Terus yang kedua itu apa sih kekuatan tak? Memang ada basic tak dijualan kah atau tidak kah? Terus yang ketiga harus memang selalu upgrade diri tak kak. Jadi memang bukan hanya karena perkara kita punya uang banyak bisa bikin suatu produk yang bakalan nanti akan ceritanya meski kita endorse selebgram dan lain-lain bakalan boom. Tapi tidak akan bertahan lama. Iya benar. Jadi memang benar-benar harus kita rancang sedemikian rupa pengalaman yang misalnya mungkin ini yang sudah pernah jualan. Nah itu yang jadikan itu pelajaran untuk tidak terjadi di bisnis kita sendiri. Dan pasti yang namanya kita bangun usaha itu banyak suka dukanya. Betul. Kalau kita ndak kuat jangan melangkah, mending jadi mitra saja. Tapi kalau kita kuat dari segi mental kita, karena kan kalau kita jadi seorang brand owner, jangankan brand owner kak, mungkin kayak kita kerja di suatu kantoran, tapi pasti adalah yang enggak suka atau gimana. Jadi benar sekali. Jadi tinggal kita yang bagaimana menghadapinya. Apakah kita ikut arus untuk ikut-ikutan tidak menyukai atau bagaimana? Jadi memang betul-betul harus kasih kuat dulu mental tak. Kalau dari lakunya atau bagaimana itu upgrade diri tak mami. Oh begitu. Belajar begitu. Jadi harus memang ada persiapan gitu ya. Persiapan mental dan sebagainya. Persiapan modal juga itu harus ada. Kalau modal itu bagian belakangannya modal belakangan. Yang penting persiapan mental diri dulu. Karena kalau modal, kalau kita sudah bagus personal branding, kita sudah tahu alurnya bagaimana, orang akan bisa berdatangan, apalagi kalau kita jual sebuah sistem bisnis akan berdatangan gitu. Orang mau kayak open keep atau apa, datang menyerahkan diri. Dan itu yang saya alami kak. Kalau dipikir saya habis jatuh, mana ada orang mau ini kan? Tapi kalau kita punya kenalan, kita di ruang lingkup yang baik, yang bagus, terus kita juga tidak terbawa suasana kayak buka fitnah aib apa semua di sosial media kan? Pasti orang tidak mau percaya walaupun kita punya uang banyak kak. Iya betul. Walaupun kita punya uang banyak begitu. Tapi kalau saya lihat kalau kita dengan sudah personal brandingnya bagus, kita udah tahu arahnya gimana, itu modal itu belakangan. Betul. Modal kepercayaan pun pasti bisa. Begitu ya. Iya gitu kak. Jadi sangat penting sekali untuk sahabat budaya yang para pelaku UMKM yang pengen merintis usaha ini. Pokoknya persiapkan diri tak dulu. Banyak relasi juga. Relasi ya, itu yang penting sekali kalau relasi. Karena kalau misalkan biar persiapkan diri tak, kalau tidak relasi singkam badai baji. Iya betul kakak. Oke, nah Kak Owner, ini kan bagaimana ini kan cara mengatur ini keuangan tak ini, keuangan maksudnya modal tak, sehingga kita harus berikan para apa sih namanya reward reward kepada orang-orang nih.
Karena kalau dipikir harus kan kita mencari keuntungan dulu begitu. Kalau kakak sendiri gimana cara mengaturnya? Ini Rafa Beauty di batch pertama itu real benar-benar kita kasih ada reward hadiah, ada reward uang tunai, dan reward cuma-cuma Kak. Reward cuma-cuma. Reward cuma-cuma artinya beli 500 pouch itu udah dapat iPhone. Itu iPhone itu cuma-cuma dikasih, nggak ganggu reward hadiah dan uang tunai. Apa reward hadiahnya itu? Reward hadiahnya itu belanja 500 pouch, berarti nanti di pencairan reward di bulan Maret sudah dapat trip Bali gratis. Plus ada uang tunainya itu 3,5 juta. Oh my god, gitu. Jadi tidak sia-sia kalau orang ini gabung ya. Jadi ditanya lagi, nih ini iPhone cuma-cuma. Pasti rugi dong si Rafa Beauty ini. Enggak Kak, kita sudah memang memangkas 90% keuntungan perusahaan di luar dari reward ini ya. Kita sudah sisihkan memang untuk membuat menarik mitra bahwa ayo come on, ini loh ada bisnis yang kalian udah malas di MLM, udah bosan dengan kejenuhan di konvensional, ada Rafa Beauty siap mewujudkan impian tertunda. Jadi tidak sia-sia kalau kita gabung di Rafa Beauty ya. Nah gitu. Ini kan kakak bilang katakan 500 pouch. Nah itu dalam satu pouch aja itu kalau di pasaran itu berapa harganya? 110 Kak. 110 satu pouch. Berarti kalau 500 pouch dikali 500 ya kali 110 lah. Enggak, dia kan ada list pengambilan. Oh, ada list pengambilan ya. Jadi 73.000 per pouch. Jadi mereka ada keuntungan penjualan langsung sama ada keuntungan rewardnya. Jadi kalau pengambilan 500 beda harga gitu kan. Kalau pengambilan satu pouch itu 110. Beda lagi. 110 itu rata ya semuanya penjualan, nggak boleh lebih karena kan biasa ada yang kalau lebih nggak jadi masalah, mungkin misalnya di Papua atau di mana kan. Tapi jangan jual di bawah harga, nggak boleh ya, karena biasanya kan ada aturan seperti itu kan, nggak boleh karena kalau di bawah harga otomatis orang lari ke sana semua kan, gimana penjualnya yang lain. Betul, jadi memang kita satu Rafa Beauty itu tidak jualan ecer, kami sebagai pusat tidak jualan ecer. Kedua kita siap membantu mitra terkait kayak sudah mereka order, nanti habis di kami di pabrik sudah habis, dan kita akan siap bantu mitra untuk menghabiskan produknya. Jadi nanti 80% terserap ke konsumen, baru kita open batch kedua. Kalau belum terserap, kita tidak akan open. Kenapa? Kasihan numpuk barang mereka. Iya benar. Selama ini banyak keresahan itu ialah mereka disuruh order banyak-banyak nih Kak. Dan ternyata itu hanya tertumpuk, tidak diajarin cara jualnya gimana. Hanya dikasih semangat. Coba kakak misalnya nih, saya ngasih order Ki 3.000 misalnya tuh 3.000 order. Kita ada siap modal, kita order ceritanya toh. Habis itu duduk dia sama santai sebagai owner, udah apa mau uang. Terus kasihan, gimana sih kakaknya uang modal terpendam. Pas kakak ngeluh nih di bagian pusat. Kodong, bagaimana ini sudah mak ceritanya jualan posting apa tapi banyak sekali tidak ini terpendam ki modalku. Terus pusat selalu open order modalku bagaimana apa ownernya bilang semangat malas muji tuh bos. Kan nggak gitu kan. Jadi gimana biasanya tuh owner, karena kan biasanya semangat saja gini. Kalau kita yang menurut tak jangan cuman kasih semangat Kak, jadi bagaimana tapi harus bagaimana ceritanya kita kasih bantu mereka untuk kasih laku barang. Kan gini, mau Ki ceritanya ada omset, berarti bantu Ki juga dong yang mitra-mitra tak ini. Masa mau Ki punya omset terus mitra tak tidak kita bantu dalam hal bagaimana jualannya laku atau bantu bagaimana caranya bisa cepat habis begitu. Jadi harus ada ruang untuk mengedukasi seperti itu. Tidak tinggal diam untuk suruh terus order. Habis itu kita sebagai seorang perusahaan angkat tangan. Iya. Kayak gitu, saya nggak mau gitu. Jadi saya berikan informasi bahwa kita di Rafa Beauty nanti 80% terserap ke konsumen, bukan ke agen ya. Baru kita open batch kedua. Seperti itu. Oke. Kalau reward untuk mendapatkan umroh itu seperti apa nih Kak? Hanya order 5.000, hanya poin 5.000 Kak. Poin 5.000 itu kayak gimana? Kan satu pouch ini bernilai 1 poin. 1 poin. Berarti total order itu 5.000. Berarti kalau kakak pasti mikir, berarti ini order Ki 5.000 di langsung dapat umroh. Enggak begitu Kak. Enggak begitu. Enggak, tapi gimana ada kerja tim.
Kerja tim. Oke. Jadi kakak misalnya jadi jenderal timku. Jenderal tim itu ordernya 1.000. Kakak order di saya 1.000 nih. Nah ini kan masih masa batch pertama. Artinya saya pun kasih reward cuma-cuma ke kita. Jadi 1.000 pot saya kasih Ki. Berarti kalau di reward hadiah itu kakaknya itu dapat trip 3 negara. Tapi kalau di reward cuma-cuma itu kakaknya dapat Korea Selatan plus Bali. Nah dapat toh berarti dapat keuntungan double dong. Belum lagi reward uang tunainya senilai 7 juta. Itu semua akan pencairan reward di bulan Maret untuk yang reward hadiah dan reward uang tunai. Nah, selanjutnya nih kakak rekrut mitra nih atau ada yang mau ikutan join sama kakak. Jadi ada sistem saling bantu kerja tim ya, teamwork. Iya, teamwork. Jadi saya bilang kalau kamu mau sukses bantu tim kamu sukses karena ketika timmu sukses kamu pun akan ikut sukses. Iya, jadi sama-sama sukses ya. Jadi bukan cuma satu tidak orang kerja yang sukses. Sendiri Kak, benar. Tidak kerja sendiri. Keren ternyata ya. Oke, nah kira-kira nih apa ini strateginya supaya ini tidak anti boncos Ki yang kita bilang, karena biasanya kan terkadang kalau umpamanya jalankan 1 bulan atau 2 bulan usaha akhirnya tiba-tiba boncos Ki. Kalau menurut kakak sendiri tipsnya seperti apa nih Kak? Oke, saya ada salah satu tim yang saya bantu untuk ceritanya, kan orang bilang nanti modal banyak baru bisa join di bisnis ini. Itu tidak Kak. Jadi kita ajarkan caranya. Kalau kita sudah ajarkan caranya, tergantung kitanya mau laksanakan atau tidak. Dalam kategori bagaimana ini? Boncos enggak ya? Misalnya gini, kakak nggak punya modal nih. Anggaplah modalnya 3 lah untuk buat join. Saya tanya, kakak pengennya apa? Pengen umroh? Oke, bisa. 13 hari bisa tembus untuk reward umroh. Dan itu ada sekitar 2-3 orang yang ikut cara itu. Mereka memang benar-benar langsung tembus umroh 13 hari. Bagaimana caranya? Saya jelaskan. Oke, kakak tinggal cari sisa pilih. Kemudahannya itu berarti cari 10 orang yang masing-masing join 500. Siapa sih targetnya ya? Targetnya 1 orang yang suka jualan, 2 orang yang pasti punya uang, 3 orang yang suka reward. Itu target tak? Iya. Berarti enggak mesti dong kita punya uang banyak untuk gabung di Rafa. Dengan modal 3 aja udah bisa. Terus mau capai reward pun bisa dengan hasil kerja tim. Berarti cari Kak 10 orang yang masing-masing join 500. Atau cari Kak total 20 orang yang joinnya 250. Pokoknya tinggal dihitung berapa orang saya harus cari untuk saya capai 5.000 poin. Kalau kita bilang pasti banyak sekali. Misalnya 10 orang saya cari, di mana saya mau cari 13 hari. Nah, kita harus duplikasi ke orang yang kita ajak. Misalnya hari ini kakak ajak saya dengan partner saya Gian misalnya. 2 orang kita closing masing-masing 500. Kita tinggal tanya sama mereka, mau Ki umroh tidak? Bisa dalam waktu 13 hari tembus Ki reward umroh. Dengan cara apa? Cari saja 5 orang yang mau order 500. Apalagi di batch pertama ini banyak promo cuma-cuma. Itu manfaatkan. Saya selalu bilang sama tim, manfaatkan promo cuma-cumanya untuk merekrut mitra. Dan target market tak siapa yang kita ajak. Jangan sampai orang yang cuma mau duduk diam baru kita ajak, pasti tidak closing Kak. Tidak bakalan closing. Jadi kalau sudah seperti itu kita bangun tim, kita edukasi, duplikasi, akan terbangun 13 hari tembus umroh. Oke, Kak. Nah, saya mau tanya dulu, ini manfaat dari kolagen sendiri ini seperti apa kalau dari produk Rafa Beauty dan produk yang satunya juga Rafa Herbal ya? Nah, manfaatnya masing-masing seperti apa nih, Kak? Oke, jadi ini kolagen Rafa bukan hanya sebagai untuk cantik. Untuk kulit jadi sehat, bukan. Di dalam kolagen Rafa ini, kenapa saya bilang ini super hemat Kak? 110 orang anggap bilang mungkin mahal, tapi sebenarnya super hemat. Karena apa? Di dalam kolagen Rafa ini sudah mengandung yang namanya fiber. Jadi untuk melancarkan pencernaan, bisa untuk haid tidak lancar, kuku jadi sehat, rambut yang tadinya rontok jadi sehat gitu. Jadi mengurangi kerontokan. Terus bisa juga untuk kayak program hamil, tapi kita nggak overclaim gitu. Jadi ini yang sudah pernah
orang dapat testimoninya begitu muncul dengan sendirinya. Terus dia juga bisa untuk kalau ibu hamil di atas 5 bulan supaya kan ada kolagen ikan, iya, maksudnya biar putih atau biar putih. maksudnya ada ada kan juga kolagen ikannya toh. Jadi lancar tuh pas melahirkan dia bersih itu yang kepalanya tidak ada itu kayak koreknya gitu. Terus bisa jadi ASI booster. Iya. Itu dalam satu pouch begitu isi berapa sih? 10 saset, Kak. Isi 10 saset. Jadi satu gelas itu satu saset. 150 mili. Jadi harus nggak usah terlalu banyak ya. Setengah gelas lah ceritanya. Dan ini dia tidak mengandung gula sama sekali. Nggak mengandung gula. Kita stevia. Stevia jadi memang aman untuk diabetes. Rasa stroberi kayaknya Kak ya? Ada iya karena dia ekstrak stroberi. Ekstrak stroberi, oke. Nah, nantilah saya kasih ke Kak. Oke. Si coba. Dengan senang hati. Rafa Herbal sendiri itu apa tuh Kak? Kalau Rafa Herbal ini dia lebih ke kita tahu itu rimpang, tanaman rimpang itu kayak jahe, itu dibilang tanaman rimpang. Iya. Jahe, kunyit, kayak rempah-rempah gitu ya. Iya. Kenapa itu? Ini jadi saya padu-padankan untuk orang yang punya keluhan GERD, asam lambung, orang yang BB-nya yang besar yang susah untuk turun. Nah ini kayaknya manfaatnya dua-dua ini kayaknya buat saya. Terus ini bisa kembali perawan Kika. Kembali perawan jadi itu. Tapi berarti paling cocok nih yang sudah menikah. Iya boleh juga anti pelakor saya bilang sama tim. Itu juga anti pelakor toh karena mempercantik diri juga. Jadi dua-duanya ini memang sudah menjadi andalan di Rafa Beauty. Itu kalau Rafa Kolagen sendiri dalam sehari berapa kali minum Kak? Tergantung kebutuhan Kak. Kalau misalnya dia hanya untuk ceritanya menjaga agar asupan kolagennya terpenuhi bisa sehari sekali atau sehari 2 kali. Begitu. Kalau mau untuk lebih khusus kayak untuk kasih cerah ya, bukan kasih putih, kasih mencerahkan wajah kulit mencerahkan kulit itu bisa sehari 2 kali. Pokoknya tergantung kebutuhannya. Herbal begitu. sendiri, herbal pun seperti itu Kak. Kita nggak asal-asalan untuk bilang saya cuma sakit batuk-batuk baru bilang sehari 3 kali, enggak. Jadi kita harus tanya dulu keluhannya apa, baru kita kasih sesuai anjuran, tidak asal-asalan begitu. Kalau dia mungkin untuk BB-nya yang besar bisa sehari 2 kali, pagi dan malam. Pagi dan malam. Kak. Nah ini peran media sosial itu sangat penting sekali dalam berbisnis juga loh Kak ya. Jadi seperti kita saat ini kita siaran langsung di Facebook Pro 4 RR Makassar dan YouTube RR Makassar. Nah kalau Kakak sendiri nih, media sosial dari Rafa Beauty itu media sosial apa aja nih Kak? Pertama ada dari memang saya punya akun sosial media saya pribadi. Terus kedua ada memang akunnya Rafa, yaitu Rafa Beauty Indonesia untuk di Facebook. Beauty Indonesia itu Facebook ya. Kalau di Instagram Rafa Beauty __ official di Instagram, ada juga di TikTok sama Rafa Beauty official. Intinya Rafa Beauty itu harus ada yang pertama gitu ya. Facebook ada, Instagram dan TikTok gitu ya. Ada. Rencana untuk mengadakan event-event untuk kedepannya apa nih? Nanti insya Allah di bulan 3 ada pencairan reward. Sebelum bulan 3 pastinya di bulan 1 atau 2 itu sudah ada rencana kerja kita di mana nanti kami Rafa Beauty bakalan roadshow bareng mentor kami. Jadi kita punya mentor nih. Jadi ada Deng Fakih Fatur Rahman itu yang akan mementoring Rafa Beauty. Jadi tidak hanya diajar untuk jualan. Kita menyediakan untuk tempat belajar para mitra. Bagaimana mungkin kalau dari agen gimana cara closing. Kalau dia sudah tingkat jenjang karirnya stokis dengan general team, mungkin bagaimana jadi leader, pemimpin, gitu. Jadi tidak asal-asalan. Memang betul-betul kita buat ini tempat menjadi tempat nyaman, tempat belajar juga. Kak, karena kita udah dibatasi oleh waktu nih Kak, sebagai closing statement, apa yang Kakak ingin sampaikan sama pendengar kita yang saat ini mendengarkan Pro 4 RR Makassar? Silakan gini Kak. Kalau saya, kejarlah impian kamu, jangan dengar omongan kiri kanan untuk menjatuhkan kamu, karena kalau kamu yakin dengan impianmu,
kejar, jangan tunda-tunda, jangan malas gitu. Kalau kamu lagi bimbang cari penghasilan tambahan di mana, datanglah ke Rafa Beauty karena Rafa Beauty siap bantu kamu mewujudkan impianmu. Asik. Baik Kak, karena kita udah dibatasi oleh waktu, jadi kita harus tuntaskan sampai di sini kebersamaan kita ya. Nggak terasa ya? Ih, saya juga nggak terasa sekali bagaimana kita juga tuh nyaman Kak. Iya, tapi kapan-kapan kita jumpa lagi kali aja, siapa tahu saya diundang sebagai MC. Pokoknya tunggu saja, minta Mami kan nomor WA. Oh, nanti kita berbagi yang namanya nomor WA ya Kak ya. Oke, dari hobi jualan jadi bisnis anti boncos kita tuntaskan untuk obrolan UMKM kita pada hari ini bersama owner dari Rafa Beauty, Fitri Amalia. Semoga makin sukses selalu, makin jaya dan tentunya makin hits sejaga rakyat. Terima kasih Kak Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.